We'll record the class first. Good. So, as what we planned in the previous meeting, we are going to discuss related to structures and written expressions. But to make sure that we can start the structures and written expressions properly, I want to explain to you simple things that actually very important in structures and written expressions. In structures and written expressions, it's not kind of difficult actually. It's still possible to think logically how to answer those exercises. But the obstacles actually related to feeling or sense that we try to follow our sense, and it tends to be not correct. Jadi kebanyakan orang yang mengerjakan structure atau soal grammar itu salah. Bukan karena grammarnya sulit, tapi lebih pada mereka mengikuti feeling, ya, mengikuti perasaan. Maksudnya gimana? Mengikuti perasaan tuh kayak gini. Baca soal, wah ini kayaknya cocoknya verb ing nih. Dibaca nggak enak nih, kayaknya cocoknya verb ing. Oh, kalau dibaca kayaknya nggak cocok nih, kalau verb ing cocoknya verb 2 kayak gitu. Nah, so they use their sense. So it comes to corrupt ya. Itu kayaknya lebih sering salah kalau kita mengikuti feeling kayak gitu. Kenapa? Karena our feeling develop in Indonesian structural base. Jadi feeling kita, sense kita itu dibangun atau berkembang dengan struktur bahasa Indonesia. Sementara struktur bahasa Inggris dan struktur bahasa Indonesia itu very different, sangat berbeda. Sehingga kita tidak boleh tuh pakai sense, ya, tapi we still have to logically think about that. Kita harus tetap berpikir secara logis, apa tuh yang harus kita jawab, how to complete, and also how to choose on that sentence or on that exercises, dalam exercises itu. Nah, malam ini akan tak jelaskan step by step how we work on TOEFL structure exercise ya. Di malam ini kita akan jelaskan nih bagaimana caranya kita bisa menjawab soal-soal structures dengan benar. Wait. Is my voice clear now, guys? Just want to make sure. Yeah, it's clear. Okay, good. I will share your screen. Kita mulai ya. So TOEFL, you will have the structures ya, grammar sections. Jadi kita akan punya waktu sekitar 25 menit ya, minutes. On this 25 minutes, di dalam waktu 25 menit ini kita akan dibagi menjadi dua. This is structure and also written expressions. Umumnya, structures will be 1 till 15, and then 16 till 40. Umumnya kita structures itu ada 1 sampai 15, written expressions itu 16 sampai 40. Ya, that the questions itu sekitaran itu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, terus kemudian on structures itu kan kita finding ya, completing sentence ya, kita melengkapi kalimat yang rumpang. Sementara kalau di written expressions itu finding error. Kita menemukan yang salah nih. Why it designs like that? Kenapa kok didesain bahwa structures itu menemukan atau melengkapi kalimat? Karena they want to know that you are able producing sentence or writing properly. Jadi di bagian structures mereka tuh mau ngetes bahwa kita teman-teman semuanya itu bisa membuat kalimat, menulis kalimat dengan benar. Nah, sementara written expressions, we have to find the error. Kita menemukan yang salah. Kenapa? Karena di bagian itu they want to test that we are able correcting mistake
on journals or essay or something. Ya, mereka mau memastikan bahwa kita juga mampu mengoreksi mana yang salah dari sebuah tulisan. Nah, itu kan konteksnya akademik banget ya, because of what we previously discussed, TOEFL juga kayak gitu, memang konteksnya dalam akademik. Nah, karena dia hanya ada 25 menit for 40 exercises, ya, untuk 40 soal, maka setiap soalnya itu around 30 till 35 seconds. Ya, jadi satu soalnya itu kita harus efektif membahas 30 sampai 35 ya, detik. Paling efektif sebenarnya kalau kita bisa membuat dia 30 detik kan kayak gitu, it will be good. Kenapa kok nggak kita bagi 40 dibagi 25 aja gitu ya? Because of if you do that, you will forget. Kita itu ketika tes masih ada preparationsnya dulu, kayak gitu ya. Ketika ngeliat soal nggak langsung ngerjain, kayak gitu. So to get more effective itu waktunya 30 detik tuh setiap soal. You try to do that. Coba dia lakukan itu 30 detik setiap exercise. Lalu cara kita belajar, kita harus bedakan dulu nih bahwa mereka yang they will focus on sentence. Yang akan dia ujikan itu tentang kalimat. Bisa saja kalimatnya itu simple, ya. Ada bisa saja kompleks. Kalimatnya itu bisa saja simple, bisa saja kompleks. If simple, it consists of subject and verb only. Kalau kalimatnya simple, berarti hanya terdiri dari subject dan verb only. Nah, kalau yang dia kompleks bisa saja terdiri dari subject verb, terus kemudian ditambah subject verb lagi, tambah subject verb lagi. Banyak subject verbnya, not only one subject verb, but it can be more than one. Lebih dari satu subject verbnya. Nah, itu kita sebutnya kompleks. Kita akan bahas dari yang simple dulu. Ya, we call it as simple clause atau simple sentence ya. Simple sentence. Nah, di dalam simple sentence, there are 5 skills that you have to know. Di dalam simple sentence ini, ada 5 skills yang teman-teman harus pelajari. The first, yang pertama, itu bahwa subject and verb. Yang pertama, teman-teman harus very know atau very comprehend this adalah subject dan verb. Dalam susunan bahasa Inggris, itu wajib ada subject dan verbnya. Kalau tidak ada subject dan verbnya, it's not sentence. Di dalam bahasa Inggris, kalau tidak ada subject dan verb, itu bukan kalimat. Dianggap kalimat itu salah. Atau bukan termasuk kategori kalimat, bisa saja frase gitu ya. Sementara soalnya kan fokus pada kalimat, maka pasti ada subject dan verb. So, what to do? Apa yang harus kita tahu? Kita harus tahu bahwa subject dan verb ini harus agree. Mereka tuh harus cocok gitu ya, harus match antara subjek dan verb. Yang pertama biasanya ya case A-nya adalah singular. Ya, singular subject itu harus ketemunya singular verb. Ya, kita harus tahu bahwa singular itu artinya tunggal ya. Terus kemudian lawannya nanti plural. Nah, kalau singular subject itu harus ketemu pada singular verb. Tandanya kalau singular subject itu without, ya, dia tidak menggunakan s atau es. Akhiran daripada subject yang singular itu tidak menggunakan s atau es. Sementara kalau verb dia with s atau es. Kita kasih contoh. Ya. Seandainya kita taruh, ya, seandainya the bottles. Ya. The bottles ini kita notify as singular. Kenapa? Karena tidak ada s atau es di belakangnya. Sementara verbnya harus pakai s atau es. Maka verb pilihannya adalah is, bisa saja was, bisa saja has. Ya. Antara ini yang pakai singular verb, nanti in detail teman-teman boleh cari lebih detail apa saja sih yang termasuk dalam singular verb. Itu yang pertama. Singular dan singular harus ketemu.
Nah, terus sementara yang kedua, yang the second, itu kita harus tahu bahwa ya plural subject ya ditandai dengan with, s atau es itu harus bertemunya dengan plural verb ditandai dengan without s atau es. Dia tidak ada s atau es-nya. Contoh, kalau tadi menjadi the bottles. Dia akan menjadi the bottles. Maka verb-nya bisa saja menjadi are, bisa saja menjadi were, bisa saja menjadi, bisa saja menjadi have. Dia tidak ada s atau is-nya. The things, itu yang pertama. Kita harus tahu bahwa subjek dan verb-nya itu harus cocok. Supposed to be pas gitu. Nah, selain itu, kita juga harus tahu bahwa subject and verb itu depends on pemilihan subjek dan verb. Selain seandainya dihilangin subjeknya, kita nyari subjek, seandainya dicari hilangin verbnya. Nah, if verbnya yang dihilangin itu verbnya adalah case, maka dalam mencarinya kita harus berpatokan pada satu, dia itu singular atau plural. Jadi untuk mencari verb, kita harus fokuskan pada satu. Yang pertama, subjeknya tuh dulu. Subjeknya itu singular atau plural. Kalau dia singular, maka verbnya singular. Kalau subjeknya plural, maka verbnya plural. And then the B adalah as time signal. Nah, yang kedua adalah time signal. Di sini ada namanya complements ya. Ada pelengkap. Nah, kalau time signalnya present, ya, kita bahas di present, terus kemudian ini past, kayak tenses itulah ya, futures, maka verbnya harus cocok. That things. Subjek dan verb itu harus cocok, tapi untuk memilih verb, kalau case yang dihilangkan adalah verbnya, maka teman-teman harus tahu bahwa that verb supposed to be a match with the subject and also match with the tense, cocok dengan tensesnya. Itu case yang paling penting teman-teman harus tahu. Nah, terus kemudian it will be on the test. Apakah hanya ini? Enggak. Mereka akan membuat jebakan. Ya, yang skill kedua dan ketiga adalah trap namanya. Trap on finding subject. Ya. Yang kedua adalah jebakan dalam menentukan subjek. Sometimes teman-teman akan mencari subjeknya. Subjeknya yang benar mana ya? Ya, dalam membenarkan subjek ini ada dua jebakan. Yang pertama ya di A1 kita sebutnya sebagai object of preposition. Kita sebutnya sebagai object of prepositions. Nah, jebakan object of prepositions ini maksudnya apa? Kalau kita menemukan sebuah kata benda that is noun followed ya, followed or following the prepositions itu tidak boleh menjadi sebuah subjek. Kita contohin kayak gini, momen. Kita contohkan ya, teman-teman. Nah, ini contoh kayak gini. Seandainya, oh my goodness. Oh my goodness. Hey, my goodness. Oh my goodness. Kita contohin ya begini. Nah, kita lihat persoalannya seperti ini.
Ada soal with his friend blank blank blank, di sini ada blank, found the movie theaters. Kan kita lihat di sini found ini bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Ya kan? Nah, pasti kalau dia verb 2 found gitu ya, bisa diikuti be, bisa diikuti subjek langsung. Bisa juga verb 3. Nah, karena kita found dan di sininya tidak ada time signalnya nggak ada. Kan kalau past tense pasti ada time signalnya. Yesterday, last month, and so on gitu ya. Di sini kita tidak ada time signalnya. Berarti kita akan identify as verb 3 biasanya. Sebagai perfect. Nah, sebagai verb 3, kita butuh has. Ya, di sini, has. Maka teman-teman akan menjawab A. With his friend as a subject, terus kemudian has menjadi completions as found gitu ya. Nah, soal ini salah. Kenapa? Karena kita lihat bahwa with his friend di sini, ini ada kata with, disebutnya sebagai preposition. Maka his friend di sini ini kan sebuah noun ya, sebuah kata benda. Kata benda kalau dia diawali dengan preposition, maka kata benda tersebut tidak bisa menjadi subjek. They cannot be subject. Sehingga kita harus mencari subjek yang lain. What is the subject? Subjeknya he. Ya, maka with his friend he found the movie theaters. Baru kayak gini yang benar. Jawaban has salah. Kenapa has? Nggak ada subjeknya. Ya. Loh, tapi ini nggak ada time signalnya. Nah, time signal menjadi less important kalau tidak ada subjek dan verb yang komplit. Time signal itu syaratnya boleh ada, boleh tidak. Tapi yang jelas ya, yang jelas subjek dan verb itu wajib. Sehingga kalau kita ditanya, ini nggak ada subjeknya, tapi nggak ada time signalnya, mana yang harus kita pilih adalah subjeknya. That things. Sehingga jawabannya adalah B. Considerations itu. Sehingga to conclude, teman-teman hati-hati kalau mencari subjek ternyata subjek itu diawali oleh prepositions, maka itu bukan subjek. You have to find another subject. Itu key pertama. Kunci yang pertama. Nah, terus kunci yang kedua itu be careful of appositive. Hati-hati pada appositive. Appositive is additional informations, ya. Additional informations to explain atau untuk menjelaskan noun sebelumnya. Contoh kayak gini. Sally ini adalah sebuah noun, adalah sebuah kata benda. Seseorang kan Sally name someone gitu. Nah, dia diikuti dengan koma, ditutup dengan koma, the best students in the class. Ini adalah extra informations of Sally. Dia adalah informasi tambahan untuk si Sally, sehingga kita jangan terjebak gitu ya. Nanti Sally satu, subjek satu, the best students, subjek kedua. Berarti ada dua subjek, sehingga plural, nanti milih verbnya salah. Gitu ya. Jadi kalau dia ada appositive, itu bukan next subject, tapi itu the previous explanations of the previous noun gitu. Jadi teman-teman jangan sampai tertipu. Contohnya nih, examples ya. Kalau ada soal kayak gini, oh my god. Blank 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 George ya, is attending the lecture. Si George is attending the lecture. Pasti teman-teman berpikir, oh George ini subjek. Is attending is verb. Oh udah lengkap. Berarti kita tinggal mencari time-nya. Time-nya yang cocok untuk is attending present continuous mana? Right now. Jawabannya adalah right now. A, right now. Nah, teman-teman kalau menjawab kayak gini salah. Kenapa? Karena si George ini diapit dengan koma. Ini koma, ini koma. Maka si George tidak atau bukan sebuah subjek. Sehingga George ini dikenali sebagai apositif, tandanya diapit dengan dua koma. So, you find the verb, tapi belum ada subjeknya, sehingga dicari mana yang cocok, is my friend. Maka, ya di sini, my friend George
is attending the lecture. My friend, siapa your friend? George is attending the lecture. Kayak gitu cara jawabnya. Jadi dua jebakan dalam menentukan subjek ada dua. Itu prepositions. Ya, object of preposition is not subject. Appositive is not extra subject, but extra informations of the previous subject. Ya, of the previous noun. Itu dua jebakan untuk menemukan subjek. Nah, lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah jebakan dalam menentukan, ya. Oh, ini dulu perlu tak jelasin. Sorry. Apositif ini teman-teman bisa ditulis dalam dua posisi. Posisi yang pertama, dia bisa ditulis setelah subjek. Syaratnya subjek ditutup dengan koma, apositifnya ditutup dengan koma. So there are two commas. Ada dua koma digunakan. Tom, koma, a really good mechanic, koma, is fixing the car. Nah, apositifnya adalah a really good mechanics. Nah, kalau dia ditaruh di depan juga bisa. Syaratnya hanya menggunakan satu koma sebelum subjek tersebut. Examples, a really good mechanics, koma, Tom is fixing the car. Ya, Tom is fixing the car. Sehingga teman-teman tahu, oh subjek itu kalau dia setelahnya koma, maka dia diikuti apositif. Ya. Terus yang kedua, kalau sebelumnya ada koma baru diikuti subjek, maka apositifnya ada di sebelumnya. Distinct, ya. Bisa ada di depan subjek, bisa ada di belakang subjek. That di apositif. Terus seperti yang tadi kita jelasin, sekarang kita ngomongin be careful of finding ini. Lebih gampang di sini ya tadi. Sorry bukan ketiga tapi yang keempat dan oh my goodness. Keempat dan kelima itu adalah verb on finding verb. Jadi juga ada jebakan kalau kita memilih atau mencari verb. Jebakannya ada dua. Jebakan yang pertama itu verb ing, yang verb kedua adalah verb 3. We call it, kalau verb ing kita sebutnya sebagai present participle. Ya, kita sebutnya sebagai present participle. Nama verbnya itu present participle. Nah, sementara kalau verb 3 itu past participle. That's the difference, ya. Present participle and past participle. Kenapa kok mereka bisa menjadi jebakan? Karena both verb ing and verb 3 itu they have two functions. Karena baik verb ing dan verb 3 itu dia punya dua fungsi. Fungsi yang pertama, ya, verb ing itu bisa menjadi adjektif, ya, dan bisa menjadi verb. Kita bahas yang menjadi verb dulu ya. Verb ing itu bisa menjadi verb kalau dia ditambahkan be di depannya, baru verb ing. Maka verb ing di situ is a verb. Ya, verb ing itu hanya bisa menjadi verb kalau di depannya ada be, ada to be. Kalau teman-teman biasanya nyebutnya kalau di sekolah sebutnya sebagai to be. Itu baru bisa menjadi verb. Contoh, ya. Tom is singing. Ini singing dan is ini menjadi satu kesatuan. Menjadi verb. Ya. Verb ing bisa menjadi verb kalau ada be-nya. Lah kalau nggak ada be-nya, dia juga bisa. Tapi menjadi adjektif atau kata sifat. Ya, kata sifat. Kalau teman-teman nggak tahu adjektif, kata sifat. Contohnya, ya. The man singing beside you
is Tom misalnya gitu. Pindah. Nah, contoh di sini, the man singing beside you is Tom. Nah, di sini kita recognize ada verb ing ya. Tapi karena dia tidak diawali dengan be, maka verb ing di sini functionnya as adjective. Verbnya mana? Verbnya adalah is. Ini baru verb. Sehingga kalau teman-teman ketemu verb ing tidak selalu dilengkapi dengan be, tergantung ya. Kalau dia sudah ada subjek di depannya tapi tidak ada be, bisa dikenali itu sebagai adjektif. Maka cari verb yang lain, gitu ya. Cari verb yang lain. Tidak selalu verb ing itu verb ditambahkan dengan be. Lihat kondisinya. They want to use as subject atau dia want to use as ini apa namanya? Dia mau pakai sebagai verb ing atau sebagai adjektif, maksudnya kayak gitu. Nah, tidak selalu dia digunakan sebagai verb intinya. Nah, sekarang kita lanjut yang past participle. Past participle ini ya dia juga sama, dia memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama, dia menjadi verb. Kalau menjadi verb, you have two options. Untuk menjadi verb, verb 3 ini punya dua kemungkinan. Dia bisa saja ditambahkan dengan be plus verb 3. Artinya ini kalimat pasif. Contohnya ya. The TV was stolen. Nah, televisinya dicuri gitu ya, telah dicuri. Di sini be plus verb 3, be plus verb 3. Maka makna yang dihasilkan adalah dicuri. Pasif menggunakan kata di ya, dicuri, kalimat pasif. The TV was stolen. Contoh lagi maybe that he was punished. Dia dihukum. Selalu menggunakan kata di untuk mentranslate-nya. Itu kalau menggunakan be plus verb 3. Nah, bisa saja dia menggunakan bentuk have. Have itu bisa saja have, bisa saja has, bisa saja had, bisa saja will have, bisa saja can have, might have. Pokoknya segala bentuk have yang digunakan dengan have. Lalu plus verb 3. Contohnya, ya, the man has stolen the TV. The man has stolen the TV. Ini kita lihat bahwa has adalah bentuknya have ya, bentuknya have. Has, have, had, dan seterusnya. Itu pokoknya bentuknya has itu ada banyak. Ada has, ada have, ada had, ada will have. Pokoknya segala bentuk have yang ada kata have-nya. Baru plus verb 3. Maka makna yang dihasilkan adalah sudah. Ya. Maka di sini kata has stolen diartikan laki-laki telah mencuri atau sudah mencuri TV. Has stolen. That if you want to use verb 3 sebagai verb. Tapi bisa juga dia digunakan sebagai adjektif. Nah, kalau dia digunakan adjektif ya directly aja verb 3 tanpa ada have, tanpa ada be. Contohnya the TV stolen yesterday. Nah, kita lihat di sini. Ada kata verb 3 di sini yang ditambahkan dengan have, ya, sehingga ini membentuk kata sudah ditemukan, karena ini ada be-nya ya. Sementara yang di sini ada verb 3,
tapi tidak ada be di depannya, tidak ada have sebelumnya, maka ini maknanya adalah kalimat ini hanya adjektifnya. This part is adjective. So, kalau diartikan, televisi yang dicuri kemarin sudah ditemukan. Kayak gitu. Makanya verb 3, hati-hati teman-teman. Verb 3 tidak selalu digunakan sebagai verb, dan verb ing tidak selalu digunakan verb. Dia bisa digunakan sebagai adjektif, dia bisa digunakan sebagai verb. Cuman kalau be digunakan dengan verb ing, kalau be dan verb 3 digunakan dengan verb 3, be dan have ya. Baru kalau tidak ada be, tidak ada have, maka dia menjadi adjektif. Is there any questions related to what I explained? 5 hal yang tadi tak jelaskan, apakah teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada? Untuk merangkum ya, jadi gini. Yang pertama fundamentalnya adalah kita tahu bahwa dalam kalimat harus ada subjek dan verbnya, sehingga kita pastikan subjek dan verbnya cocok. Tapi dalam mencari subjek, kita dijebak dengan 2 hal, yaitu ada prepositions, ya object of prepositions, itu bukan subjek, dan appositive, itu bukan subjek. Kita jangan ketipu. Dalam menentukan verb, kita dijebak lagi dengan 2 hal. Apa itu? Dengan verb ing dan verb ing. Dengan verb 3, sorry. Verb ing, dia hanya bisa menjadi verb kalau ditambahkan be. Kalau tidak tambahkan be, dia adjektif. Sementara verb 3, dia bisa menjadi verb dan adjektif. Kalau dia digunakan dengan be atau have, maka dia menjadi verb. Tapi kalau tidak ada be atau have, maka dia adjektif. 5 hal itu menjadi fundamental kita dalam menjawab soal-soal structures and written expressions. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk melihat apakah teman-teman bisa ya ngerjain structures and written expression, kita akan kerjakan teman-teman. Kita akan coba fundamentalnya ini, karena fundamental kita akan kerjain banyak soal ya. Ada 20 soal yang teman-teman harus kerjakan. Setiap soalnya itu 30 detik. Ya, 30 detik only. Please prepare. Kita akan set timing. Ya, kita akan set timernya dulu 30 detik. Nanti ditulis dulu ya jawabannya teman-teman. 1 sampai 20 ya. Nah, nanti setiap selesai 30 detik akan langsung tak next gitu tanpa information berapa detik lagi ya. Pokoknya waktunya 30 detik. Ya, nanti kita lihat dalam waktu 30 detik itu teman-teman bisa menjawab soal berapa sih ya. Berapa soal dari 20 kesempatan that you can answer. Kita mulai. Be ready. This is structures. Sentence with one clause, skill 1 sampai 5 ada 20 questions. Prepare yourself, kita mulai. Nomor 1 sampai 20, every number is 30 second. Aku will mute ya, aku akan mute biar teman-teman fokus. I will also turn off my camera to get you more focus. 1 to 3, we start from now.
So this is the last number, 20 exercises. Time is up. Waktunya habis, teman-teman. Jadi kita ngerjain 20 soal. Hanya dalam waktu 10 menit ya. Nanti the next 20-nya berarti kan bisa 10 menit sehingga 20 menit. 5 menit soalnya, 5 menit sisanya itu our expectations kalau itu tidak berjalan lancar masih ada dengan 5 menit kayak gitu. Now I want to know teman-teman dari 25 soal tadi ya, dari 20 soal. Teman-teman bukan benar. Berapa yang bisa kejawab? Can you answer 20 all? 20 bisa kejawab semua atau hanya berapa soal doang yang terjawab? I want to know. Please write it on the comment how many exercise did you get correct. Not did you get correct, but did you answer? 20 soal itu berapa yang teman-teman bisa jawab? Yang terjawab, apakah terjawab semua? Boleh ditulis dong. Atau ada, kayaknya baru keisi 18 kayak gitu. Please type it. Yeah, I want to know. Is that possible for you to work 30 seconds per exercise or not? Miss Indira, did you answer 20 all? Yes, but some of the numbers are not really sure. Okay. Mas Adi, did you answer all? Yeah, but I haven't got Okay. answers. Good. Mas Erlangga, did you answer all? Yes, I have answered all. Mantap. Miss Nanda? Miss Nanda, did you answer all? I cannot talk ya, Miss Nanda and Miss Vida, I guess. Cannot talk. It's okay. Kita sekarang coba koreksi ya. Ada 20 sessions atau 20 soal ini. Kita cek teman-teman mampu benar berapa. We start from Mas Erlangga dulu. Please answer 5 exercises. Silahkan jawab 5 soal. Number 1, what did you answer? Number 1, C. C, set up. Kita cek apakah benar. Mantap, karena John Butterfield ya adalah subjeknya. Maka kita butuh verb di sini dan waktunya udah jelas past tense sehingga di set up. Good. How about number 2, Mas Erlangga? 2, C. C is the causing. Apakah benar? Betul ya, karena piercing here tidak ada be-nya, bukan verb. Tanning, not verb, not verb. Sehingga kita udah ada subjeknya, belum ada verbnya. So we need is as the verb. Ya. Bagus, mantap. Kita lanjut yang ketiga. B. B, ya, kita lihat. Nice. Kuncinya ada di mana gitu ya? Kuncinya ada are cows, itu verbnya. Are is plural, sehingga subjeknya harus plural. Ya, ini adalah tanda pluralnya. So the actual vibrations. Very nice. Nomor 4. D. Carolines. D. Carolines. Ya, kita cek. Betul ya, ini sama karena ada kata di sini became ya. Sehingga kita tinggal butuh subjeknya Carolines. Became kan verb ya, sehingga kita tinggal butuh subjeknya Carolines. Very nice. How about number 5? D. 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 Ya. Oke, kita cek. Betul banget ya, karena the T plan the subject ini ya, karena ditutup dengan koma, maka ini adalah positif, kita hilangkan.
Tinggal the T-plan ada subjeknya butuh verbnya, that is needs. Ya, very nice, Mas Erlangga 5 soal benar semua, mantap banget. How about Miss Indira nomor 6 sampai nomor 10? Please, Miss Indira number 6. D, Bravo. Bravo ya. Ini tinggal kita cari subjeknya ya. So doubled is the verb, itu subjeknya. Subjek ini dicoret aja. Nah, aku kalau ngerjain exercises grammar teman-teman, yang kira-kira nggak penting kayak appositive, something boleh dicoret aja untuk biar kita mendekatkan antara subjek verbnya itu di mana gitu ya. If you want to use that tricks. Lanjut nomor 7. Apa ya? A. Eh, Apa dia? kita cek dulu ya. Betul. Kenapa? Humans subjeknya. Living at high elevations, living nggak ada be-nya, ini bukan verb, ya bukan verb. Sehingga kita butuh verb, ya karena sampai sini nih belum ada verbnya. Ini kan bukan verb, ya bukan verb semuanya. Kita butuh verb, verbnya adjust. Kalau adjusting nggak ada verb sama sekali nanti, kecuali is adjusting atau or adjusting ya karena humans, ya or adjusting. Good, Miss Indira kita nomor 7 benar, nomor 8. B, Bravo. B, bravo ya. Kita tinggal cari verbnya aja. Subjeknya udah jelas, apositifnya di depan ini, apositif, ditutup dengan koma. Maka ini subjek, tinggal nyari verb nih. Verbnya yang cocok, over 30 nations, where is swing. Ini kita masih, udah ya teman-teman. Good. Nomor 9. D. D. Ya, kita cek. Betul. Walaupun completed ini ada, tapi bukan ini ya, bukan verb karena ditutup dengan dibuka dengan koma, ditutup dengan koma ini apositif, hilangin the statue of liberty belum ada verbnya, sehingga kita pilih D as the verb. Mantap. Nomor 10. C. C, takes place annually. Kita apakah jawabannya C as verb again? Kita cek ya. Betul ya, karena Red Ribbon Weeks ini subjek, a national to keep from using drugs, ini ditutup koma juga berarti apositif, kita hilangin. Nah, kita hilangkan ini, tinggal butuh verbnya takes. Mantap, 10 benar semua juga. Wah, ini banyak yang benar ini. Fundamentalnya udah bagus berarti teman-teman. Mas Adi, 11 till 15. Silakan Mas Adi, number 11. B. B, in triathlons, athlete swim, bike, and run. Kita butuh pelengkapnya ya. The athletes, subject, swim, bike, and run. Ini verb paralel. Mantap, tuh. Kenapa jawabannya bukan yang ini ya? Karena kalau sini dan ini nggak cocok ya. Kalau kita menggabungkan verb menjajarkan kayak gitu, paralel harus semuanya sama. Good. Lanjut nomor 12. D. D, stated. Ya, cek. Bagus. Kenapa? Karena ini apositif, hilangin aja. Kita butuh subjeknya udah, tinggal verbnya. Very nice. Ini pintar-pintar ternyata ya. Kita lanjut nomor 13. This one is pretty. I don't know this one. A D. D. I'm not sure about this one. It is because like slow distractions is like a chronic one. However, the possible death is eventual. So yeah, I'm not pretty sure about this one. D. Let's check. Mistaken. Yeah. Paham? Karena ada kata eventuals itu R. adjektif ya. Yeah. Akhirnya L itu adjektif. Ya. IC juga adjektif. Sehingga Yeah. chronic and eventuals alcoholisms
Ini artinya baru ini doang Mhm. noun-nya, alcoholism 1, sehingga tidak cocok dengan verbnya are, harusnya is nanti. Yeah. Maka kita butuh yang See. plural. Yang plural adalah See. ya, so the answer would be apakah sih? Betul. Like that. Yeah. Nice. Kita lanjut 14. God. Wait a sec. Probably see. C, kita lihat ya. Salah karena di sini ada verb. Kalau di sini juga verb, double verbnya. Di sini verb, double verb. Cannot be. Kira-kira mana? Ini ada verbnya juga, berarti pilihan B pasti salah, juga kan? No. Oh, A. A, Yeah. N, This is a subject, right? ya betul. Kita butuh subjek. Apakah A? Betul, ya. That's the subject. Kenapa kok ini salah? Karena kalau ini ya, apa kepemilikan two page Pennsylvania Post, berarti belum ada. Ini baru 2 halaman si kepemilikan nih. Jadi kalau kita Linda's book, yang menjadi noun-nya adalah book-nya, bukan Linda's petik X-nya ya. Nah, Yeah. sehingga kalau the two page Pennsylvania Evening Post itu tuh baru kepemilikannya, belum ada noun-nya gitu. Sehingga jawabannya benar adalah A. Nice. Kita next 15. C. C. Kita cek. Betul ya. On November's ini adalah A positif. Abraham Lincoln itu subjek, speaking from notes ini A positif lagi. Sampai sini tutup A positifnya, sehingga verbnya adalah give. Nice. Mantap. Thank you. Ini benar semua. Banyak yang benarnya ya. Sampai 15 tadi 2 kalau nggak salah yang benar. Yang salah 2 doang. Miss Nanda, are you there? Miss Nanda or Miss Vida? Miss Nanda? Miss Nanda ada di sana? Ada suaranya? Miss Nanda? Miss Vida? Ini kalau di grup ini ya, silent reader. It's okay. Kita 16 ya. Karena teman-teman udah jawab 5, udah banyak, kita cek. Ini Rans adalah Miss Indira. Boleh coba jawab 2, 16 dan 17. Please, Indira. C. B atau C? C kayaknya. C, kita cek ya. Betul. The San Andreas Fault runs parallel subjeknya. Ini verb, ini subjek. Ya, good. Ini nggak bisa ya, karena ada on di depannya. Ini double verb. Ini nggak bisa along, berarti dia bukan subjek, kan ada prepositions. Good. 17 Miss Indira. D. D ya, kita butuh subjek. Abraham Lincoln was assassinated, itu verbnya. Good. Ini juga sama seperti reading ataupun listening, banyak mereka menggunakan literatur Amerika sebagai bahan soal. Ini Abraham Lincoln, kita tentang good. Mas Erlangga number 18 and 19. Okay. C. C, an outstanding track athlete. Kita cek, betul ya. Kita butuh A positif karena sini udah ada JC Owen. Ini subjek, ini verb, sehingga kita butuh penjelas saja untuk si JC. That is an outstanding track athlete. Good. JC. 19. I'm not sure about this one. I think What did you answer? I don't know. D. D. Apakah benar?
Betul ya. Kenapa? Karena ini ada koma berarti verbnya adalah ini. Ini adalah appositive. Appositifnya nggak boleh ada verb ya. Di sini the use of a personal design, of course not. Ini jadi tambah ekstra nanti had use. Ya. Ini juga extra verb, extra subject sehingga this is using untuk melengkapi. Mantap yang 20 Mas Adi completed 20 benar tak? What is your answer? Um, oh God. Maybe a D. Maybe D, mix up. Apakah benar? Kita cek. Betul ya. The Great Plains in the Midwest of United States. Karena ini preposition, kesananya not very important. Kita coret. The Great Plains ya, makes up itu of the United States. Oh sorry, ini sampai sini pentingnya. Oh. Ini nggak penting. So the Great Plains in the Midwest. Kita tinggal butuhkan mix up a rich fertile farming area. Ya. Plains ini karena dia apa namanya unite noun sehingga tetap we need or we consider as singular ya. Bagus, kita 20 soal teman-teman benar berapa nih? From 20 exercises, teman-teman benar berapa? I wanna know from 20 exercises. Teman-teman benar berapa? 18. Mas Adi? 17. Oke. Miss Vida and Miss Nanda, can you contribute? Benar berapa kira-kira? Nah, silent leader nih ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting you join the class, I guess you learn by yourself ya, bagus. 18 sudah bagus teman-teman. Pertahankan model kayak gitu, tapi ini baru fundamentalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau konteks soal ini ditaruh ya? Konteks soal ini ditaruh dalam what we call it as namanya error analytics ya, that's unwritten expressions. Dia ngomongin juga nih tentang problems with subject and verb agreement. Sekarang kita lihat di sini. Yang pertama, kita akan kerjakan coba per orang kita kasih 3 exercises lah ya, karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Kita mulai dari Mas Adi, nomor 1. In 30 second. Ya, kita kasih waktu 30 second. Kalau udah ketemu, langsung inform what is your answer. Kita langsung kerjakan. A. A. Most of architectures they age uses. Harusnya apa emangnya? Use. Oke, gitu ya. Most of the architects, dia ada singular. Most, kebanyakan. Bagus. Next. Number 2. C. C, harusnya Is. is ya, karena every means singular. Bagus banget. Nomor 3. A D. D. Kenapa? I think it is a singular. So yeah. Oke, not very much. Berarti dia uncountable, ya tidak terlalu banyak. Kalau many berarti singular. Not very much berarti tidak terlalu banyak. Itu uncountable nouns. Uncountable nouns selalu singular. Maka the answer supposed to be is. Bagus, mantap. 3 benar. Mas Erlangga, 3 nomor selanjutnya nih. 3, 4. A. Harusnya I don't know. nothing itu singular ya. Nothing, nobody, no one itu no dengan kata no di awal itu singular sehingga harusnya has, bukan have tapi has. Good. Lanjut nomor 5. D. D.
No, I'm so sorry. Miss Indira, what is your answer? A. Kenapa Karena kalau sepals itu singular dan proteksnya itu pakai tambahan S. Oke, dia uncountables ya. Harusnya sepals itu plural karena ada S-nya, sehingga a flower protect tanpa S. Plural ya, harusnya verbnya plural tanpa S. Good. Sementara bud opens, the bud opens itu the bud kan singular ya. Baru opens verbnya singular, udah benar. Ya, ini berarti dia pakai dua verb, subject verb. Yang pertama, moment, ini subject, ini verb. Terus yang kedua, ini konektor. Sehingga dia ada nih, the bud ini subject, ini opens verb. Subject verb yang kedua benar, subject verb yang pertama salah. Good, Mas Erlangga, next number 6. C. C, harusnya Harusnya plural. betul ya, most. Nah, kita cek teman-teman, tadi ada kemiripan ya biar temannya. Nah, di sini most of architects. Nah, ini plural, maka ini harusnya use ya. Di sini juga sama. Di sini menggunakan most of. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu kata most of, itu tergantung yang ngikutin. Most of the bonds, plural. Ya, kalau nanti dia tidak menggunakan plural di depannya, ya dia singular. Kalau unite ya biasanya kayak gitu. Mantap, kita Miss Indira number 7. Wait. A. Kenapa? Karena I don't know, maybe I still confused because the fossils are plural and R is plural, but I refer to the H. Let's check. Correct. Nah, cara mengidentifikasinya kalau model kayak gini, kita tahu tadi ya, ada kata of itu preposition. Maka of aquatic fossils itu not subject, ini bukan subject. It's not subject. Subjeknya sebelumnya, maka dia subjeknya di sini the age. Ya, the age kan singular, maka di sini harusnya is. Nah, kalau teman-teman ada kata of itu tergantung kalau noun di follow by of ya. Contoh ya. The problem of the students adanya gitu ya. Ini subjeknya adalah ini. The students-nya itu not karena dia followed by of. Ya, kayak gitu. Kalau kita menggunakan preposition itu kata pendek, kata penghubung pendek gitu ya. Ada in, on, at, of, above, inside kayak gitu tuh. Itu namanya preposition. Nomor 8, Miss Indira. C. Sorry? C. C, or. Ya, kita cek. Every harusnya singular ya. Every period of growth in trees is marked. Every itu singular. Kalau many, sometimes, good. Number 9. Sorry? D. D. Harusnya produces. produces. Betul ya. The narrow passage between an island and the mainland
short frequently produces. Karena the narrow passage, ya, that the things yang paling penting subjeknya. Lengkapi sekalian nomor 10, Miss Indira. I don't know. Maybe A. Maybe A. Let's we check. Only with the controls of poaching does the African have a chance to survive through. Let's we check. Correct. Only with the control of poaching does the African elephant. Nah, teman-teman, menurut Miss Indira, ini subjeknya yang mana? Miss Indira. The subjectnya adalah the African elephant. Sorry? The African elephant. Oke. Ini subjek. Ini verb. Kenapa kok susunannya bisa verb dulu baru subjek? Apa ya yang tadi? Apa sih yang APP itu? Ya bukan sih. Nah, ini case-nya ada namanya nanti skill the next, ada namanya inversion. Inversions itu pertukaran antara yang tadinya subject verb ditukar menjadi verb subject. Syaratnya ditukar ini kalau ada apa ya. Satu syaratnya itu ada namanya negative expression. Negative expression itu kan kalau di dalam listening kita juga belajar negative expressions. Apa saja contohnya adalah only. Nah, only ketika diawali dengan negative expression, ya sebuah kalimat itu diawali dengan negative expressions, maka dia tidak ditulis subject verb tapi ditulis verb and subject. Sehingga di sini only with the controls ini di sini menandakan selanjutnya itu harus invert. Sehingga tidak dibilang the African elephant have a chance to survive, harus ditambahin subject, harus ditambahin verb does di depan. The things. Nah, selain negative expressions, itu juga yang kedua namanya place expression. Ya, the things. Place expressions atau expressions tentang tempat gitu ya. Contohnya, kalau kita nulis kan gini kata-kata. There is the key. Atau here is the key. Nah, teman-teman ditanya, mana subjeknya? Rata-rata menjawab dikira ini subjek. Ya, ini subjeknya nih, gitu. There and here. Nggak ada. There and here itu expressions of place. Sehingga dia bukan subjek. Subjeknya mana? Subjeknya ini subjek. Ini subjek. Verbnya dibalik. Ini verb. Ini verb. Karena di sini ada expressions of place, maka subjek dan verb itu dibalik. There is the key. Here is the key. Kayak gitu. Ya. Here, something like that. Begitu biasanya kita mengenali. Nah, nanti secara detail kita akan kerjakan atau kita akan bahas lebih banyak trik dan tips tentang sentence yang akan kita kupas. Tapi harapanku teman-teman, walaupun semakin kesini akan semakin sedikit yang join, tomorrow will be maybe decreasing again. Tapi you have to follow the class karena searchers ini biasanya yang buat kalian down skornya. Skornya malah bikin lebih kecil. Ya teman-teman tetap semangat, ikutin kelasnya sampai habis. Just 2 meetings left, hanya 2 meeting lagi tersisa. Kayaknya yang di sini adalah yang aktif Miss Wida, Miss Mas Erlangga, Miss Indira, Miss Adian, also Miss Nanda. Setelah kemarin vakum, ikut kelas lagi, it's very nice. Bagus, semoga nanti bisa keterusan sampai final ya. Kayak gitu, thank you for this evening lesson. Kita akan lanjutin langsung besok membahas ke multiple clause. Harapanku teman-teman join, karena kalau
multiple class nggak join, nanti next sessionnya akan bingung karena it's related. Terima kasih banyak udah ikutin kelasnya. Kita ketemu lagi next meeting tomorrow. Still on structures, lesson 2 ya. Selamat beristirahat. Semoga sehat selalu. Kita jumpa lagi besok ya. Thank you all. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good rest. Semoga sehat selalu semua. Thank you so much. Thank you. Bye bye all.